digandakan terlebih dahulu. Proses replikasi DNA itu biasanya terjadi pada saat siklus sel. Siklus sel sebelum sel itu membelah diri, sebelum dia menjadi dari satu sel menjadi dua anakan sel, itu si DNA harus mereplikasi terlebih dahulu. Replikasi DNA biasanya terjadi pada fase S di suatu siklus sel gitu ya, siklus pembelahan sel. Biasa terjadi pada pada fase S, itu replikasi DNA dulu. Setelah replikasi, baru dia akan memulai proses pembelahan dirinya. Kemudian replikasi DNA itu diterapkan, jadi proses replikasi DNA pada tubuh kita itu diterapkan pada alat yang namanya adalah PCR atau metode PCR itu. Metode PCR itu sebenarnya menerapkan proses replikasi DNA atau penggandaan DNA. Bedanya, kalau penggandaan DNA pada PCR itu kan hanya DNA yang kita inginkan. Sedangkan ini, untuk replikasi DNA ini yang digandakan itu mungkin hampir semuanya ya, asalkan dia DNA yang baik, itu biasanya direplikasi atau digandakan. Dipersilakan bagi yang ingin jumatan atau sholat, monggo. Kemudian kita ke pengertian dari replikasi. Replikasi adalah proses perbanyakan bahan genetik atau proses yang mengawali pertumbuhan sel. Jadi selain ada di pembelahan, dia juga ada di pertumbuhan atau perkembangan sel ya, replikasi ini. Kemudian untuk teori replikasi. Teori replikasi itu ada 3 hipotesis yang berkembang sebelum mekanisme replikasi ini dibuktikan secara eksperimental oleh Michelson dan Stahl pada tahun 1958. 3 hipotesis teori dari replikasi itu ada semi-konservatif, ada konservatif, dan ada dispersif. Semi-konservatif itu apa? Jadi teori replikasi DNA semi-konservatif itu setiap DNA bertindak sebagai cetakan. Setiap molekul untai ganda DNA anakan terdiri dari satu untai tunggal DNA induk dan satu untai tunggal DNA hasil sintesis baru. Jadi indukan itu pasti akan meninggalkan bekas dipasangkan dengan DNA sintesis baru. Kemudian itu pada saat awal replikasi. Untuk replikasi kedua itu nanti satu DNA semua hasil sintesis baru, dan DNA yang kedua itu ada DNA induk dan DNA sintesis baru. Teori ini yang dibuktikan secara eksperimental oleh Michelson dan Stahl. Teori kedua ada teori konservatif. Jadi molekul DNA untai ganda itu tetap bergabung, sedangkan anakannya itu ada yang sintesis baru, ada yang DNA induk semua. Jadi tidak separuh-separuh. Kemudian ada yang dispersif, itu nyampur gitu. Campuran antara DNA induk dan DNA sintesis baru. Bukan separuh-separuh, tapi dia bercampur. Ya, warnanya ada yang warna pink dan biru itu saling bercampur.
bukan separuh-separuh kayak yang semi-konservatif tadi. Untuk mekanisme dasar replikasi DNA, ini adalah skema eksperimen dari Michelson dan Stahl. Jadi intinya dari penelitian dasar replikasi DNA ini yang terbukti secara nyata itu adalah yang semi-konservatif. Jadi teori semi-konservatif ini dapat dibuktikan oleh si Michelson dan Stahl bahwa DNA anakan itu terdiri dari DNA induk dan DNA sintesis baru dengan jumlah yang sama antara DNA induk dan DNA sintesis baru. Jadi bukan seperti pada dispersif atau konservatif. Tapi DNA kita yang tereplikasi itu bentuknya menjadi semi-konservatif. Ini juga eksperimentalnya, dia pakainya E. coli, jadi dia membuktikan sebenarnya DNA-nya itu seperti apa pada E. coli. Oh, ternyata benar separuh-separuh antara parental atau DNA induk dan DNA sintesis baru. Kemudian kita harus mengenal komponen-komponen penting dari replikasi. Jadi replikasi itu harus memiliki komponen ini supaya replikasi dapat terjadi. Jadi ada beberapa komponen. Yang pertama adalah DNA cetakan. DNA cetakan itu adalah molekul DNA yang akan direplikasi. Bukan DNA atau RNA, ini saya salah ketik. Molekul DNA yang akan direplikasi sudah harus tersedia gitu ya. Kemudian ada molekul deoksiribonukleotida atau DNTP. DNTP itu terdiri dari apa? Dia ada DATP, DTTP, DCTP, dan DGTP. Itu adalah basa nitrogen ya, basa nitrogen. Jadi di setiap replikasi harus mempunyai DNTP ini. Kemudian selain DNTP atau basa nitrogen, juga harus punya gula pentosa dan gugus fosfat. Tadi susunan dari nukleotida. Kemudian komponen yang ketiga ada enzim DNA polimerase. Dia adalah enzim utama yang mengkatalis proses polimerisasi nukleotida menjadi untayan DNA. Kalau bakteri E. coli itu ada DNA polimerase 1, 2, 3. Kalau eukariot kita pakai alfa, beta, gamma, delta, dan exon. Kemudian komponen keempat ada enzim primase, yaitu enzim yang mengkatalis sintesis primer untuk memulai replikasi DNA. Pada E. coli yang kompleks, enzim ini disebut sebagai primosom yang terdiri atas beberapa macam protein. Jadi enzim primase itu biasanya pada eukariot, enzim primosom itu pada prokariot. Komponen penting yang lain nomor 5 adalah enzim helikase untuk membuka ikatan untayan DNA induk dan enzim kirase untuk membantu proses tersebut. Enzim kirase itu adalah enzim topoisomerase, enzim yang dapat mengubah topologi DNA, dapat memisahkan ikatan hidrogen pada salah satu atau kedua untai DNA. Jadi untai DNA tadi kan digabungkan oleh ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu kan harus diputus agar double helix bisa menjadi single helix. Kita pakai enzim yang namanya enzim helikase resistirase. Kemudian ada protein SSB atau single strain binding protein.
strain ya, bukan strain. Yaitu molekul protein yang menstabilkan untaian DNA yang sudah terbuka. Protein ini menjaga agar bagian DNA yang sudah terpisah, jadi yang single helix biar tetap single helix, tidak menjadi double helix lagi. Kemudian ada enzim DNA ligase, enzim berfungsi untuk menyambung fragmen-fragmen DNA. Jadi menyambung antara fragmen DNA induk dan fragmen DNA hasil sintesis baru. Ini dia gambar-gambar dari enzim DNA replikase. Helikase, protein binding protein stabilis separate strain atau single strain binding protein tadi. Ada primase, ada ligase, ada DNA polimerase 1 dan 3. Kemudian untuk enzim polimerase pada prokariot dan eukariot. Dengan berbeda untuk prokariot ada 1, 2, 3. DNA polimerase 1 hanya digunakan untuk mengisi bagian antara fragmen-fragmen Okazaki selain untuk proses reparasi DNA yang rusak. Apa itu fragmen Okazaki? Nanti saya jelaskan di belakang. Kemudian DNA polimerase 2 terlibat dalam proses reparasi DNA. Jadi DNA itu kan mesti kalau pas replikasi ada yang rusak. Nah itu direparasi atau dibenerin oleh DNA polimerase 2. DNA polimerase 3 itu proses polimerisasi DNA. Biasa penting untuk pada saat proses elongasi atau pemanjangan DNA. Dan untuk eukariot itu ada alfa untuk mengawali replikasi kedua untai, beta untuk reparasi DNA, gamma untuk replikasi DNA mitokondria, delta untuk pemanjangan kedua untai, epsilon untuk reparasi DNA. Kita ingat-ingat ada namanya dogma sentral. Ada replikasi, transkripsi, dan translasi nanti membentuk protein. Oke. Itu kan hanya gambaran untuk dogma sentral. Kita ke proses yang replikasi dulu, replikasi awal. Tahap-tahap replikasi DNA itu ada 5. Ini kalau Denaturasi. anak sekolah lalu kuliah online pakai laptop nih, Ada denaturasi. SD kelas 6 dong kumata sebuta. Atau pemisahan untaian DNA induk. Ada inisiasi atau pengawalan sintesis DNA. Ada pemanjangan untaian DNA atau elongasi. Kemudian ada ligasi fragmen-fragmen DNA atau penyatuan DNA dari tadi kan single helix, jadi penyatuan antara DNA induk dengan DNA sintesis baru. Kemudian ada pengakhiran sintesis DNA atau terminasi. Setelah selesai harus di-stop proses replikasi. Kita ke proses tahap pertama yaitu denaturasi. Nah, di akhir nanti jangan khawatir akan saya tampilkan video. Jadi ini kalian bayangkan dulu, dibayangkan dulu proses-prosesnya. Nanti pada saat akhir saya akan tunjukkan videonya biar ada gambaran proses dari replikasi. Oke, saya mulai tahap pertama, yaitu denaturasi, pengurusan ikatan antara DNA satu dengan untaian komplementernya secara enzimatis. Jadi dari double helix menjadi single helix. Kenapa secara enzimatis? Karena dia pakai enzim untuk memutuskan ikatan hidrogen. Denaturasi awal itu terjadi pada bagian DNA yang disebut ORI tadi ya, origin of replication atau titik awal replikasi. Untaian DNA itu membuka akan membentuk garpu replikasi atau replication fork dengan bantuan enzim helikase. Enzim lain yang berperan adalah enzim kirase atau dinamakan sebagai enzim topoisomerase. Enzim yang dapat mengubah topologi molekul DNA. Perubahan topologi dilakukan dengan memutus ikatan hidrogen pada salah satu atau kedua untaian DNA secara sementara.
Kenapa secara sementara? Nanti kan apa namanya, topologi DNA itu kan berpilin gitu ya. Dia muter-muter gitu. Nanti dengan adanya enzim ini, dia bisa lurus jadinya. Lalu fungsi enzim kirase itu adalah menghilangkan pilihan positif atau menimbulkan pilihan negatif yang terbentuk pada saat replikasi DNA. Nah, DNA itu bisa bersatu menjadi nukleotida tadi yang panjang, polinukleotida, karena dia ada yang namanya pilihan positif, ada yang namanya pilihan negatif. Tapi si enzim kirase ini itu menjadikannya sebagai pilihan negatif semua, biar antara ikatan hidrogen itu tidak bisa bersatu. Seperti itu. Karena kan kalau negatif dan negatif itu dia akan saling tarik, saling tolak menolak. Jadi nggak akan bersatu lagi. Kemudian ada protein SBB, single strand binding protein. Dia menjaga agar bagian DNA yang sudah terpisah atau tidak berikatan lagi sehingga dapat digunakan sebagai cetakan. Maksudnya biar dia nggak menyatu lagi. Jadi si protein benar-benar memisahkan keduanya menjadi single helix. Nah, tadi kan ada tuh yang namanya replication fork, ada yang namanya origin of replication, itu apa sih gitu. Kalau dari gambar seperti ini, ilustrasi, replication fork itu adalah awal dari replikasi itu ada di sini. Jadi kan dia berpilih untuk DNA. Nah, awal ini adalah replication fork. Jadi dari bulat-bulat DNA yang berpilih dia akan membuka. Nanti bentuk seperti garpu. Ini juga ada apa namanya? Ilustrasi ya. Jadi ini dia yang berpilih nanti akan membuka semua. Nah, setelah membuka, nanti menjadi dua DNA atau single strand DNA. Kalau pada gambar ini, gambar yang B ini kayak gambar aslinya, nah ini dia ada proses pembukaan DNA-nya. Gitu. Kemudian untuk arah replikasi, nah tadi kan ada garpu replikasi ya, atau origin of replication. Dari DNA yang double helix itu nanti akan dibuka jadi single helix. Nah, setelah jadi single helix, kemudian dia akan ke proses kedua, yaitu inisiasi. Kemudian proses inisiasi adalah proses pemulaan sintesis untaian DNA yang sebelumnya didahului dengan sintesis molekul primer. Pada prokariot, inisiasi diawali dengan pembentukan kromosom, ya, kromosom pada prokariot. Kalau ekariot kita pakainya adalah primasome. Titik awal replikasi disusun atas 245 base pair yang mengandung urutan nukleotida TTAT, CC, ACA sebanyak 4 kali. Jadi nanti titik awal replikasi biasanya ada susunan ini itu sebanyak 4 kali gitu biasanya. Tidak semuanya. Urutan tersebut adalah tempat pelekatan protein DNA A
yang berperan dalam pembukaan untai ganda DNA pada origin of replication tadi ya. Itu namanya kotak DNA. DNA ini akan melekat pada konsensus pada awalan tadi sepanjang 9 base pair dan melakukan pembukaan DNA pada urutan pasang berulang sepanjang 13 base pair sehingga membentuk kompleks yang terbuka. Setelah kompleks tadi terbuka antara DNA double helix tadi terbuka, lalu ada perlekatan protein DNA B. Dia memiliki aktivitas helikase menguraikan DNA, jadi lilitan DNA akan dibuka yang menyingkirkan DNA. Kemudian pada proses inisiasi ada protein lain yaitu protein HO. Dia untuk membengkokkan struktur DNA sehingga struktur DNA berubah. Kemudian ada enzim kirasa tadi ya, memutar untaian DNA sehingga untaian DNA mengalami rotasi, jadi dari muter-muter kayak pilinan jadi lurus, kemudian membuka terus jadi lurus tadi itu karena ada enzim HU dan enzim kirase. Lalu diinisiasi juga ada protein SBB lagi nih. Dia nempel pada untaian DNA sehingga menjadi stabil dan tidak menutup lagi. Kemudian ada enzim primase. Dia mengkatalisis sintesis primer untuk memulai replikasi DNA atau untuk primer. Jadi kalau kita melakukan suatu PCR, itu kan kita harus memiliki suatu primer. Primer itu pada proses inisiasi, awalan, penempelan primer itu berguna untuk mengawali proses replikasi. Dengan tidak adanya primer, proses replikasi tidak akan bisa dimulai. Nah, kalau di PCR kita kan desain sendiri primernya. Kalau di tubuh kita itu sudah ada yang namanya enzim primase. Nanti dia akan membentuk primer sendiri dan akan mensintesis primer itu sendiri ya, untuk memulai replikasi DNA. Ini cuma gambaran sini. Nah, ini ada SSB tadi, biar nggak nempel lagi, ada helikase, ada primase yang mengkreat protein, ada DNA polimerase untuk mengawali penempelan dari basa nitrogen atau DNTP tadi. Setelah proses inisiasi, mulaan, jadi dia hanya penempelan primer aja, atau permulaan dari suatu proses replikasi, kita ke proses ketiga, yaitu elongasi atau pemanjangan. Pada saat pemanjangan ini, enzim yang berperan adalah enzim polimerase. Dia sintesis pada untai DNA baru dengan menambahkan deoksiribonukleotida tadi ya, DNTP tadi, penambahan ATGC ditambahkan dengan bantuan DNA polimerase 3 pada kariot. Di ujung 3 RNA primer. Jadi RNA primer berguna untuk penambahan DNTP ada di ujung 3 dan ada di ujung 5. Tapi arah sintesis itu pasti dari 5 aksen ke 3 aksen. Jadi makanya arahnya bolak-balik gitu ya tadi ya. Ada arah yang ke kiri, ada arah yang ke kanan. Karena pasti arah dari replikasi itu dari 5 aksen ke 3 aksen. Sintesis DNA barunya. Kemudian
Dua untaian DNA telah disintesis secara bersamaan, tetapi dengan arah yang berlawanan tadi. Saya jelaskan. Arah pertama menuju replikasi, arah kedua berlawanan dengan replikasi karena harus dari 5 aksen ke 3 aksen. Nggak boleh 5 aksen ke 3 aksen dan 3 aksen ke 5 aksen. Tuh. Kemudian setelah kita tahu adanya arah dari replikasi yang saling berlawanan, sebenarnya arah replikasi yang berlawanan itu ada namanya. Kalau yang searah dengan garpu replikasi, jadi kalau searah dengan garpu replikasi itu searah dengan pembukaan awal dari DNA, itu dinamakan leading strand. Gitu. Replikasi ini dilakukan secara kontinu, tidak terputus-putus. Kemudian ada yang namanya lagging strand. Dia itu disebut DNA lambat, untaian DNA lambat. Dia menjauhi arah garpu replikasi. Dia memerlukan enzim primer yang banyak, RNA primer yang banyak. Kemudian untaian dari sintesis fragmen demi fragmen ini dinamakan sebagai fragmen Okazaki atau discontinue. Jadi dia terputus-putus tadi. Jadi harus disatukan lagi. Prosesnya lebih panjang dibandingkan dengan yang leading strand. Fragmen Okazaki itu panjangnya 1000 sampai 2000 nukleotida pada prokariot dan kira-kira 150 nukleotida pada eukariot. Ini dipisahkan dengan 10 nukleotida RNA. Jadi nanti ada gambar, nanti saya ditunjukkan di video, ada RNA gitu, nanti dia ada jaraknya, kemudian dia akan terjadi penempelan DNTP. Nah, nanti dia menyatunya juga harus sedikit berbeda dari yang leading strand. Nah, fragmen Okazaki itu kan terputus-putus, jadi harus disatukan. Penyatuan fragmen-fragmen itu menggunakan enzim ligase. Ini ya. Leading strand itu kan dari 5 aksen ke 3 aksen. Dia searah dengan garpu replikasi. Jadi nanti dia kan membukanya DNA, terus dia langsung menyatu gitu. Tapi strand dia berlawanan arah dengan garpu replikasi. Dia membukanya di sini, tapi dia masangnya dari sini. 5 aksen, 3 aksen, 5 aksen, 3 aksen gitu. Dia terputus-putus. Putus-putus ini namanya fragmen Okazaki. Nah, fragmen Okazaki, kenapa dinamakan sebagai fragmen Okazaki? Karena ditemukan oleh seorang molekular biologi molekular, orang Jepang gitu ya, namanya Reiji Okazaki. Dia menemukan ternyata di lagging strand itu ada fragmen yang terputus-putus. Nah, fragmen terputus-putus itulah nanti dinamakan fragmen Okazaki. Penyatuannya harus dengan enzim ligase tadi. Oke. Setelah elongasi, kita tahu ada leading strand dan lagging strand. Kemudian kita ke proses selanjutnya, yaitu adalah penghapusan primer atau menghilangkan RNA primer pada untaian baru yang terbentuk. Jadi harus digantikan dengan DNA. RNA primer itu primer tadi yang dibuat oleh enzim primer atau enzim primase. Namanya RNA primer yang nempel di ujung 5 yang memulai proses replikasi atau pemanjangan
atau pada saat proses inisiasi dia nempel. Enzim yang diperlukan untuk menghilangkan RNA primer adalah DNA polimerase 1. Enzim ini mengisi celah yang diproduksi dari penghilangan primer. Jadi nanti kalau primernya hilang, fragmennya bolong-bolong. Nah, kalau bolong-bolong nanti diisi oleh DNA polimerase 1. Nah, nanti dia akan menjadi menyatu lagi, bergabung. Gitu. DNA polimerase 1 tidak dapat menghubungkan dua ikatan polinukleotida. Jadi antara polinukleotida 1 dengan polinukleotida yang lain itu tidak disatukan oleh DNA polimerase 1 ya. Dia disatukan oleh enzim ligase. Jadi dia kalau DNA polimerase 1 hanya mengisi hilangnya primer. Setelah proses elongasi, ada proses keempat, namanya adalah ligasi. Itu adalah proses perlekatan atau penyatuan antara DNA sintesis baru dengan DNA indukan. Atau penyatuan antara fragmen-fragmen Okazaki yang terputus-putus. Itu juga dinamakan enzim dinamakan ligasi. Dibantu dengan enzim ligase. Nih, jadi nanti kayak dilem gitu. Enzim ligase ngelem yang putus-putus tadi. Terus antara satu dengan yang lain dia akan disatukan. Setelah ligasi, proses terakhir adalah terminasi. Silakan terminasi seputar atau pemutusan pada replikasi. Dia pakai TUS, terminatus utilization substance. Dia adalah protein spesifik mengikat sekuens tersebut dan menghentikan helikase dari pemisahan DNA lagi dan memfasilitasi penghentian replikasi DNA. Jadi protein ini dia membantu menghentikan proses replikasi DNA dengan cara menghentikan enzim helikase untuk tidak melakukan proses pemutusan ikatan hidrogen lagi. Ketika helikase bertemu protein, terus akan jatuh bersama dengan untai tunggal protein pengikat. Intinya adalah TUS itu akan memutuskan atau menghentikan proses replikasi. Oke, tadi kan prosesnya sudah selesai tuh sampai terminasi. Proses replikasi selesai dari denaturasi, inisiasi, elongasi, ligasi, dan terminasi. Kemudian dari proses replikasi itu ada beberapa kayak kelainan DNA atau proses-proses sebenarnya yang harusnya nggak ada, tapi kadang ada di dalam proses replikasi. Contohnya adalah proofreading. Nah, DNA itu kan dikopi oleh DNA polimerase dengan ketelitian yang tinggi. Replikasi DNA itu adalah pengkopian DNA atau penggandaan DNA dengan ketelitian yang sangat tinggi. Tapi di dalam proses replikasi itu kadang ada yang salah, pembentukan nukleotidanya salah antara pasang basa, jadi basa yang berpasangan, contoh A dipasangkan dengan T, G dipasangkan dengan C, itu kadang salah. A dipasangkan dengan G, padahal A harusnya bersama T. G dipasangkan dengan A, padahal G harus dipasangkan dengan C. Nah, itu kadang ada yang salah. Nah, yang salah-salah itu biasanya diperbaiki. Perbaikan dari pasangan yang salah itu dinamakan sebagai proses proofreading. Gitu. Kalau tidak ada proses proofreading atau perbaikan yang salah-salah tadi,
itu bisa menyebabkan adanya mutasi. Kalau udah ada mutasi, pasti ada kelainan. Mutasi yang sedikit itu tidak masalah. Jadi setiap DNA kita yang melakukan replikasi pasti ada frekuensi 1 banding 108 sampai 1012 bahasa itu ada yang salah pasangan. Salah pasangan itu nanti bisa menyebabkan mutasi. Untuk mengatasi mutasi harus ada proofreading. Proofreading tidak dilakukan pada semuanya. Kadang ada yang tidak dilakukan proofreading. Jadi tetap salah tuh pasangannya. Nah, yang tetap salah pasangannya itu, asalkan frekuensinya sedikit, itu tidak akan menjadi masalah. Jadi ingat-ingat, mutasi itu pasti ada dalam tubuh kita. Tapi frekuensi yang sedikit itu tidak masalah. Karena kan itu kan pada perkembangan sel-sel ya. Padahal sel kita kan umurnya nggak panjang tuh. Dia bisa mati. Nah, pada saat mati kan kemungkinan di situ ada mutasi. Pada saat sel mati digantikan sel baru, itu kan ada yang mutasi di situ mungkin. Nah, itu udah hilang gitu, kayak gitulah. Kalau frekuensinya dikit nggak masalah. Kalau banyak, itulah yang bermasalah. Ada yang mutasi-mutasi banyak itu yang nanti bermasalah. Gitu. Selain ada mutasi, nah ada mismatch itu ya, mismatch. Sehingga jadi tapi tidak menjadikan replikasi tidak stabil karena ada ketika DNA polimerase. Jadi mismatch tadi ya hampir sama lah kayak mutasi. Pasangannya salah. Harusnya G sama C, jadi G sama T, seperti itu mismatch juga. Kemudian ini untuk rangkuman replikasi pada prokariot itu prosesnya ada unwinding, struktur supercoil yang mengganggu proses replikasi DNA dengan enzim kirase, atau enzim kirase itu kan untuk mengkatalis proses pembentukan struktur supercoil negatif dan membentuk ATP. Kedua, prosesnya ada pembukaan anti DNA sekuler, membentuk replikasi dengan bantuan enzim helikase sama antara prokariot dan eukariot. Sedangkan pada E. coli ada dua enzim yang berperan, yaitu DNA B dan protein DNA C yang memerlukan ATP. Jadi tadi kan ada DNA A, DNA B, kalau ini ada DNA B helikase dan protein DNA C. Kemudian bagian tempat asal replikasi ini terbentuk dan disebut dengan ori C. Sama tadi kalau pada eukariot itu ori, ini ori C. Kemudian ada pengikatan SSB pada dua single strand DNA akan terjadi pembentukan dsDNA. Kemudian di replikasi prokariot ada penempelan DNA polimerase 3 di ujung 3 dan melakukan polimerisasi ke ujung 3 aksen tanpa membutuhkan primer. Rantai ini disebut leading strand karena mensintesis DNA tanpa adanya hambatan. Ini sama ya, ada leading strand, ada lagging strand. Polimerisasi diawali dengan pembentukan primer oleh RNA polimase. Kemudian polimerase DNA oleh DNA polimerase 3. Ada lagging strand juga. Kemudian penggantian primer RNA dengan DNA dengan bantuan enzim DNA polimerase 1. Sama yang saya jelaskan tadi. Kemudian DNA polimerase 1 berfungsi untuk mengawasi apakah ada kesalahan dalam pemasangan basan nitrogen. Sehingga DNA polimerase 1 berperan sebagai exonuklease. Exonuklease itu adalah enzim DNA yang berperan menyatukan
menyatukan DNA dari luar gitu ya. Jadi biar dia benar-benar terpasang sempurna dan tidak berpisah lagi. Serta dia mengawasi apakah ada kesalahan dalam pemasangan basa nitrogen. Setelah itu enzim fragmen Okazaki disatukan oleh enzim likase sama. Penghentian proses replikasi oleh protein TUS sehingga enzim likase tidak aktif lagi. Itu adalah rangkuman dari replikasi prokariot. Kemudian untuk ini adalah gambar contoh dari replikasi E. coli. Dia ada ORIC, origin of replication. Kemudian ada inisiasi, ada elongasi, dan terminasi sama. Dari kromosom indukan 1, dia akan menjadi 2 kromosom anakan. Kromosom itu adalah susunan dari DNA yang sangat banyak itu ya, jadi dia menjadi kromosom. Untuk rangkuman dari replikasi eukariot, dia sama, jadi unbinding dulu, membuka, kemudian ada denaturasi, pembukaan rantai DNA membantu replikasi dengan bantuan enzim helikase yang membutuhkan ATP. Kemudian ada pengikatan protein SBB pada 2 dsDNA agar tidak terjadi pembentukan dsDNA lagi. Agar tidak, maksudnya protein SBB itu biar DNA single strand tetap single strand. Kemudian penempelan DNA polimerase 3 di bagian ujung 5 aksen dan melakukan polimerisasi ke ujung 3 aksen tanpa membutuhkan primer. Rantai ini disebut leading strand karena dia melakukan sintesis secara kontinu, terus-menerus, tidak terputus-putus seperti fragmen Okazaki. Kemudian polimerase DNA dimulai dengan pembentukan primer oleh enzim RNA primase agar tersedia ujung OH di 3 aksen. Dapat dilakukan polimerisasi DNA. Setelah primer terbentuk, dilanjutkan dengan polimerasi DNA oleh enzim DNA polimerase 3. Lalu terdapat juga lagging strand yang menghasilkan fragmen Okazaki. Kemudian penggantian primer DNA menjadi DNA dengan bantuan enzim DNA polimerase 1. Lalu DNA polimerase 1 juga berfungsi untuk mengatasi apakah ada kesalahan dalam pemasangan basa nitrogen sehingga DNA polimerase 1 berperan sebagai exonuklease tadi. Lalu penyatuan enzim fragmen Okazaki oleh enzim likase dan terminasi dengan enzim telomerase karena replikasi terjadi di telomer. Jadi ini adalah gambaran singkat dari DNA replikasi. Dia membuka, kemudian pakai helikase, SBB biar dia tidak menyatu lagi. Kemudian DNA polimerase 3 membantu penempelan primer. Lalu ada DNTP nanti dipasangkan di DNA indukan. Nah, nanti dia menjadi DNA sintesis baru yang akan berpasangan dengan DNA indukan. Kemudian ada DNA polimerase 1 yang akan menggantikan primer menjadi untai DNA baru. Lalu ada DNA ligase yang mengelem. Jadi dia lem, fungsinya kayak lem, menyatukan fragmen Okazaki yang terputus-putus menjadi satu. Oke, di sini akan saya tunjukkan video tentang replikasi. Replikasi DNA adalah suatu proses penggandaan DNA sebagai materi genetik makhluk hidup. Proses ini sangat penting dalam tahapan perkembangbiakan atau pembelahan sel.
yaitu pada fase S sickle cell. Materi DNA yang telah digandakan kemudian akan dibagi ke masing-masing anakan sel yang baru. Kita ketahui bahwa struktur DNA berupa double helix yang terdiri dari dua rantai untaian polimer DNA yang saling berpasangan secara komplementer. Dalam berpasangan, adenin berpasangan dengan timin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Adapun terbentuknya pasangan tersebut dikarenakan adanya ikatan hidrogen antara kedua jenis basa. Mengetahui susunan basa dan pasangan basa DNA ini sangat penting untuk mempelajari bagaimana DNA diduplikasi atau digandakan. Proses replikasi DNA membutuhkan penguraian terlebih dahulu bentuk double helix. Ada dua protein yang berperan dalam pemisahan rantai double helix, yaitu DNA helikase dan single strand DNA binding protein. DNA helikase pertama kali diisolasi sebagai enzim yang menghidrolisis ATP saat menempel ke DNA. Dengan melakukan hidrolisis ATP, DNA helikase dapat menempel dan bergerak sepanjang DNA dan membelah struktur double helix DNA menjadi dua single strand DNA. Jadi, fungsi dari enzim helikase ini adalah untuk menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi dua rantai tunggal polinukleotida. Protein yang kedua adalah single strand DNA binding protein, atau nama lainnya adalah helix destabilizing protein. Protein ini berfungsi menstabilkan struktur single strand DNA. DNA yang telah dibelah dari struktur double helix dapat membentuk gulungan yang mengganggu proses replikasi. Dengan adanya SSB atau single strand DNA binding ini dapat tetap lurus sehingga memudahkan proses replikasi. Proses replikasi DNA tidak perlu menunggu struktur double helix ini dibuka seluruhnya. Ketika sebagian dari DNA mulai terbuka, maka proses replikasi ini dapat dimulai. Apabila kita bayangkan, maka bentuk ini seperti garpu, yang mana kedua untaian memiliki orientasi yang berbeda satu sama lain, atau disebut dengan antiparalel. Satu untaian DNA template berorientasi 3 aksen ke 5 aksen, dan untaian yang lain berorientasi 5 aksen ke 3 aksen. Di garpu replikasi inilah tempat terjadinya kegiatan utama proses replikasi. Pada saat proses replikasi terjadi, di titik tersebut tersusun kompleks multiprotein dan multienzim yang terlibat dalam proses tersebut. Replikasi dimulai oleh enzim primase yang membentuk primer. Primer yang dibentuk berupa segmen RNA pendek yang dikenali oleh DNA polimerase untuk memulai replikasi. Kenapa harus dibutuhkan RNA primer? Ternyata hal ini berkaitan untuk mengurangi jumlah error atau kesalahan saat replikasi DNA. Dengan menggunakan RNA primer, tubuh secara otomatis menandakan tempat replikasi yang rentan error, sehingga diperlukan perlakuan khusus agar proses replikasi dapat berlangsung seakurat mungkin. DNA polimerase berfungsi untuk merangkai rantai-rantai mononukleotida membentuk DNA baru. Enzim ini ditemukan pada tahun 1954. Proses polimerisasi DNA oleh DNA polimerase dimulai dari datangnya deoksinukleosida trifosfat bebas yang sesuai dengan pasangan basa dari ujung 3 aksen DNA template. Di garpu replikasi, helai DNA dengan orientasi 3 aksen ke 5 aksen akan diproses secara kontinu. Saat fragmen dibuka sedikit demi sedikit, enzim polimerase akan memproses dari satu basa ke basa selanjutnya dengan arah 5 aksen ke 3 aksen. Helai DNA dengan orientasi ini disebut leading strand. Adapun helai DNA dengan orientasi yang berlawanan disebut lagging strand, yang mana helai DNA ini berorientasi 5 aksen ke 3 aksen, sehingga proses replikasi tidak bisa dilakukan secara kontinu, karena enzim polimerase juga bergerak dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Oleh karena itu, enzim polimerase membentuk potongan-potongan DNA pendek yang disebut fragmen Okazaki. Saat DNA polimerase selesai membuat satu fragmen Okazaki, maka enzim harus kembali ke garpu replikasi untuk membuat fragmen Okazaki yang baru. Setiap dimulainya pembentukan fragmen Okazaki baru, perlu ada RNA primer yang dicetak oleh primase untuk memulai replikasi.
Fragmen Okazaki akan selesai dibentuk apabila ujung 5 aksen bertemu dengan ujung 3 aksen dari RNA primer fragmen sebelumnya. Dengan demikian, lagging strand akan terdiri dari RNA primer dan fragmen Okazaki. Dibutuhkan proses lanjutan berupa penghilangan RNA primer dan penyambungan fragmen Okazaki menjadi satu strand yang utuh. Penghilangan RNA primer dilakukan oleh exonuklease, yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan DNA baru oleh DNA polimerase sebagai pengganti primer. Dan akhirnya, fragmen-fragmen yang terbentuk selanjutnya disambungkan oleh enzim ligase menjadi strand DNA yang utuh. Oke, sudah jelas ya. Jadi itu adalah proses replikasi DNA secara utuh, maksudnya dari awal sampai akhir itu seperti apa, tadi adalah gambarannya. Indukan itu nanti akan membelah, maksudnya dia berpisah jadi single helix, kemudian akan dipasangkan dengan DNA sintesis baru. Nanti DNA itu akan menjadi ganda gitu ya, penggandaan DNA. Ini ada yang tanya, Bu Suhartati, dalam proses replikasi ada beberapa enzim yang membantu proses replikasi. Pembentukan enzim itu sendiri terdiri dari elemen apa dan tempatnya di mana. Jadi proses pembentukan enzim-enzim itu kan biasanya dibentuk oleh suatu protein-protein. Jadi proses sebelumnya ada proses transkripsi, translasi, dan itu di sel tubuh kita, di sel-sel tubuh kita itu sebenarnya sudah ada enzim-enzim tersebut. Letaknya di mana? Di tubuh, di sel-sel tubuh kita itu. Nah, nanti si enzim-enzim itu akan terbentuk pada saat proses translasi setelah jadi protein itu. Nah, nanti enzimnya akan berguna atau dia akan menggunakan dirinya atau dia akan muncul atau terbentuk kalau dia diperlukan, seperti itu. Jadi sebenarnya di tubuh kita sudah ada enzim tersebut, jadi nggak usah khawatir, maksudnya nggak usah kita harus makan apa gitulah ya, untuk membentuk suatu enzim tersebut. Itu adalah enzim alami yang ada di tubuh kita, di setiap sel kita itu ada enzim tersebut karena itu enzim penting untuk proses replikasi. Silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi, bisa chat, bisa langsung ngomong. Ini saya tunjukkan satu proses lagi yang namanya proofreading. Jadi tadi kan proses replikasi. Nah, ada yang penasaran mungkin proses proofreading itu seperti apa? Dia akan memperbaiki DNA yang pasangannya salah gitu ya. Nah, ini adalah gambaran dari Proofreading proofreading. polymerases have several checkpoints to prevent incorrect nucleotide incorporation during the DNA extension process. The first checkpoint is a result of the enzyme significant binding preference Kan for harusnya correct versus AP. incorrect nucleoside triphosphate during Dia polymerization. ada yang GT. If an incorrect base does bind to the active Nah, site, yang salah incorporation is ini nanti slowed, dia akan increasing the diganti. opportunity for the incorrect nucleotide to dissociate and a correct Akan nucleotide diganti to dengan bind. pasangan yang benar. Alternatively, if an incorrect nucleotide is incorporated,
The proofreading polymerase detects the perturbation caused by the mispaired bases and shifts the 3' end of the growing strand Kalau to the salah pasangannya, dia tidak akan bisa menyatu lagi gitu. DNA-nya tidak akan bisa menjadi double helix. Makanya polymerase is harus ada proofreading proses exonuclease active site proofreading. domain, where the 3' to 5' exonuclease activity removes the mispaired base. Nah, With the kalau ada mispaired base proofreading, removed, dia the polymerase bisa shifts the strand menyatu back into the lagi polymerase domain menjadi and continues DNA adding bases and double extending helix. the DNA. Fidelity is critical for many applications. Itu adalah contoh dari proofreading.